Selamat pagi, salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Adrianus Neruliman SPD, calon guru penggerak angkatan 11 tahun 2024 dari SMA Negeri Wedero, Kabupaten Malaka. Pada kesempatan ini, saya akan melakukan kegiatan pra-observasi bersama dengan Ibu Maria Kaudanisana Seran SPD, Ibu Rensi, yang mana saya sendiri sebagai pengamat atau observer. Selamat pagi Ibu Rensi. Selamat pagi Bapak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Puji Tuhan ya. Baik Ibu Rensi, berkaitan dengan kegiatan observasi nanti, mungkin saya boleh tahu kegiatan kita nanti di kelas berapa Bu? Di kelas 10. Mata pelajarannya bahasa Indonesia ya? Iya, bahasa Indonesia. Jumlah jam pembelajaran di dalam kelas nanti itu berapa jam? 2 jam belajar. 2 jam. Oke baik Ibu. Izinkan saya untuk menyampaikan beberapa pertanyaan berkaitan dengan persiapan kegiatan observasi ya. Silakan. Baik, pertanyaan yang pertama, untuk kegiatan observasi nanti kira-kira tujuan pembelajaran yang tidak dicapai itu seperti apa? Baik. Tujuan pembelajaran yang dicapai dalam pembelajaran itu, di sini saya menggunakannya tujuan pembelajaran ada 2. Yang pertama itu dengan mengamati teks laporan hasil observasi, peserta didik dapat menyusun data yang dikumpulkan menjadi informasi dengan tepat. Terus yang kedua itu dengan mengamati teks laporan hasil observasi, peserta didik dapat menyampaikan informasi yang diperoleh dari hasil observasi dalam bentuk tulisan yang jelas dan sistematis dengan tepat. Oke baik Ibu, ada 2 tujuan pembelajaran yang hendak dicapai ya. Ya. Oke, pertanyaan berikut yaitu berkaitan dengan area pengembangan yang hendak dicapai. Kira-kira area mana saja yang menjadi fokus dari Ibu? Area yang saya fokus di sini dalam proses pembelajaran itu ada 2 saja. Yang pertama itu tentang diskusi kelompok. Diskusi kelompok itu siswa dapat terlibat aktif dalam diskusi kelompok. Yang kedua itu presentasi. Presentasi itu siswa dapat mempresentasikan hasil diskusi kelompok yang menggambarkan pemahaman mereka tentang teks laporan hasil observasi. Oke baik, ada 2 ya Bu, Ya. itu diskusi kelompok dan presentasi. Ya. Berkaitan dengan area pengembangan yang tidak dicapai tadi, maka strategi apa yang Ibu persiapkan sehingga bisa menggambarkan area pengembangan yang hendak dicapai tadi? Strategi yang saya persiapkan di sini, yang pertama itu model pembelajarannya, itu tentang PBL atau problem based learning, dan yang kedua itu tentang diskusi kelompok. Baik, diskusi kelompok itu di mana di dalamnya itu siswa terdapat interaksi antara sesama, dan di dalam diskusi kelompok itu siswa dapat mampu untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok mereka. Oh, oke, berarti saya tangkapnya itu strategi yang Ibu persiapkan itu menggunakan model pembelajaran problem based learning ya, atau pembelajaran berbasis masalah. Di dalam model pembelajaran ini yang diharapkan diskusi kelompoknya itu terbentuk atau terjadi. Ya. Terus di dalam model pembelajaran ini juga diharapkan siswa mampu mempresentasikan hasil diskusinya ya. Ya. Oke baik, berkaitan dengan model pembelajaran ini, kira-kira apa saja yang Ibu persiapkan? Baik, yang saya persiapkan di sini ada beberapa. Yang pertama itu perangkat pembelajaran. Yang kedua itu materi ajar. Yang ketiga PPT, dan yang keempat itu LKPD. Oke, ada 4 ya, ada 4 yaitu perangkat pembelajaran, materi ajar, LKPD dengan PPT ya. Nah, kira-kira berapa
lama waktu yang dibutuhkan persiapan? Waktu yang saya butuhkan untuk mempersiapkan materi itu 3 hari. 3 hari. Ya. Baik, terima kasih Bu Desi. Kira-kira kapan kita lakukan observasi di kelas nanti? Baik. Untuk observasi itu minggu depan sesuai dengan jadwal yang ada di sekolah. Itu hari Rabu. Hari Rabu ya. Ya. Oke, baik Ibu, kita nanti akan berjumpa lagi di minggu depan di dalam kegiatan observasi di dalam kelas. Baik, saya kira ini saja hal-hal yang ingin saya tahu dari persiapan yang harus dilakukan oleh Ibu sebelum kegiatan observasi nanti ya. Terima kasih banyak Ibu. Terima kasih Selamat pagi. juga. Selamat pagi. Selamat siang anak-anak. Selamat siang, Ibu. Siap. Berikan salam. Selamat siang, Ibu. Selamat siang. Silakan dulu. Terima kasih, Ibu. Tema pelajaran kita hari ini tentang laporan hasil observasi. Tema kita hari ini tentang laporan hasil observasi. Baik. Tujuan kita pembelajaran hari ini dengan mengamati teks laporan hasil observasi, peserta didik dapat menyusun data yang dikumpulkan menjadi informasi dengan tepat. Yang kedua, dengan mengamati teks laporan hasil observasi, peserta didik dapat menyampaikan informasi yang diperoleh dari hasil observasi dalam bentuk tulisan yang jelas dan sistematis dengan tepat. Ini kelompok 1. Kelompok 1 tentang makanan khas di Indonesia. Kelompok 2 teksnya itu tentang hewan kelinci. Kelompok 3 teksnya itu tentang sapi. Baik. Lembaran LKPD, lembaran ini kerja peserta didik sudah dapat semua? Sudah. Masing-masing
Baik, selamat siang untuk kita semua. Selamat siang. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami kepada pemateri serta selaku. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Dari sini saya akan menjelaskan tentang struktur dari laporan hasil observasi kami tentang makanan khas Indonesia. Struktur yang pertama itu pernyataan umum. Dari pernyataan umumnya, makanan khas Indonesia merupakan cerminan akan ragamnya budaya dan tradisi dari Kepulauan Nusantara yang terdiri atas 6.000 pulau ini. Yang kedua, deskripsi bagian. Yang ketiga, dari struktur laporan observasi adalah deskripsi manfaat, yaitu manfaatnya itu makanan khas Indonesia ternyata dapat digunakan sebagai salah satu daya tarik bagi wisatawan lokal maupun asing. Selain itu, makanan khas tersebut juga berfungsi sebagai wujud kebudayaan Indonesia dan menjadi identitas bangsa Indonesia. Sekian dan terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Apakah ada kelompok lain ada pertanyaan? Kami persilakan. Apa makanan khas Indonesia yang mendunia? Pertanyaannya tentang apa makanan khas Indonesia yang mendunia. Oke, baik. Kami akan menjawabnya. Makanan Indonesia yang mendunia itu adalah seperti sate, rendang, dan juga fermentasi kedelai yang ditemukan di beberapa negara seperti Malaysia dan Singapura. Pas. Hidupnya di Afrika sampai ke bagian Eropa. Sampai saat ini, secara umum, kelinci sendiri dibagi menjadi dua, yakni kelinci liar atau bebas dan kelinci pelihara. Jika melihat dari fisik terutama pada bulunya, kelinci bisa dibedakan menjadi dua jenis, yaitu kelinci yang berbulu panjang dan kelinci yang berbulu pendek. Sedangkan menurut ordernya, kelinci diklasifikasikan menjadi beberapa jenis, yaitu Ion, Angora, American, English, Himalayan, serta Dutch. Adapun makanan untuk kelinci identik memakan sayur wortel. Namun, setelah dilakukan observasi, faktanya kelinci juga dapat diberi pakan sayur-sayuran hijau, biji-bijian, umbi-umbian, serta ampas tahu. Setelah diteliti juga, daging kelinci sendiri bisa digunakan sebagai obat yang bisa menyembuhkan penyakit asma. Sekian, setelah itu kita akan menentukan struktur dari laporan observasi, yaitu tentang hewan kelinci. Jadi untuk struktur yang pertama, pernyataan umum, yaitu kelinci merupakan salah satu termasuk hewan mamalia dari keluarga Lycopodidae. Yang kedua, struktur yang kedua, deskripsi bagian. Deskripsi bagiannya yaitu jika kelinci bisa dibedakan menjadi dua jenis, yaitu kelinci yang berbulu panjang dan
seperti makanan dari kelinci dan bisa bertahan hidup sampai 2 tahun. Terima kasih. Kita mulai dengan doa, maka kita akhiri dengan doa penutup. Saya salah satu pimpin doa. Baik Ibu Guru dan teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita pada hari ini, mari kita berdoa. Serahkan kepadamu dalam perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa. Baik, terima kasih anak-anak dan selamat siang. Sampai jumpa di lain waktu. Berikan salam. Selamat siang Ibu Resi. Selamat siang Bapak. Bagaimana? Baik. Jadi baik Ibu Resi. Kita sudah bersama-sama melakukan kegiatan observasi kelas. Masing-masing kita punya area pengembangan waktu pra-observasi. Masih. Pada Area pengembangan itu ada 2, ya. yaitu yang pertama itu diskusi dan presentasi. Baik Ibu Resi. Kira-kira menurut Ibu Resi dalam kegiatan observasi dalam kelas itu, pengembangan dalam kelas itu, hal yang menjadi konsentrasi dari Ibu yaitu diskusi dengan presentasi itu. Kalau menurut Ibu, apakah sudah berjalan dengan baik, apakah sudah berjalan sesuai dengan rencana atau bagaimana? Menurut saya dalam proses diskusi itu saya melihat dari beberapa, yaitu siswa itu terlibat aktif. Yang kedua itu saling bekerja sama, dan yang berikut itu saling menghargai. Ya. Jadi ada kerjasama, terus ini ada kegiatan diskusi kelompok, Ya. diskusi kelompok dalam kali saling menghargai. Saling menghargai. Oke, baik. Kalau skala dari 1 sampai dengan 10 untuk mengukur berapa persen dari kerjasama, saling menghargai, itu kira-kira Ibu berada di angka berapa? Saya berada di angka 8. Angka 8. Ya. Baik Ibu. Saya kira tadi itu juga saya melihatnya memang seperti itu. Artinya di dalam pembelajaran itu saya melihat ada interaksi antara murid dalam diskusi kelompok, mereka saling memang saya lihat sudah bagus. Mungkin di bagian apa ya, memberi bantuan atau scaffolding itu untuk yang anak yang masih mengalami kesulitan, mungkin diperhatikan daerahnya. Ya. Mungkin ada beberapa yang masih kesulitan, sekalipun sudah saya lihat terus sebalik itu mungkin ada pendampingan lagi begitu ya, semacam scaffolding gitu. Terus berkaitan dengan tadi itu berkaitan dengan diskusi ya. Kalau menurut Ibu yang berkaitan dengan presentasi itu seperti apa? Baik. Di presentasi ya. Ya. Saya senang karena saat presentasi itu ada banyak siswa yang saling menghargai satu pendapat dengan teman lain. Mereka terlibat aktif. Ya. Nanti di presentasi itu Ibu melihatnya tadi adanya interaktif, adanya interaksi antara siswa yang ada di kelompok presentasi dan kelompok Kelompok lain. lain. Nah, terus itu dapat dilihat dari pertanyaan-pertanyaan ya. Ya. Oke baik. Mungkin dari presentasi yang tadi Ibu sampaikan tadi, mungkin ada hal yang lagi yang ditemukan di dalam interaksi menurut Ibu. Itu ada sebuah hal
tanggapan atau respon balik Oh, iya. dari siswa kelompok lain. Oh, iya. Berarti seperti apa? Ada timbal respon balik dari kelompok lain yang melihat hasil presentasi dari kelompok yang tugas presentasi. Tapi saya melihat tadi itu seperti itu ya. Bahwa interaksi dalam kelas itu secara khusus di bagian presentasi memang sudah bagus. Makanya mungkin menjadi perhatian itu masukan dari saya, mungkin pertanyaan-pertanyaan semacam pertanyaan penuntut secara perlu untuk membantu kelompok lain merespon hasil presentasi dari kelompok yang mendapat tugas presentasi, sehingga interaksi yang diharapkan tadi mungkin lebih maksimal lagi. Baik. Jadi untuk presentasi kalau dari skala 1 sampai dengan 10, kalau menurut itu sudah berada di 8 juga. Oke, jadi diskusi berada di 8, presentasi juga. Menurut saya sudah lumayan bagus. Baik, Ibu, kira-kira setelah melihat ini hasil pencapaian dan pembelajaran rasa karya pengembangan kita tadi, kira-kira Ibu rencananya selanjutnya itu seperti apa? Saya akan melakukan pembelajarannya di dalam kelas, baik itu di kelas yang tadi maupun di kelas lain. Dan saya akan meminta kurikulum atau mungkin Bapak sendiri yang akan membantu saya dalam observasi nanti. Oh, gitu. Jadi rencananya itu Ibu area pengembangan ini Ibu mau coba untuk menerapkan dalam pembelajaran selanjutnya. Iya. Oke, baik. Baik, itu menurut saya juga bagus. Jadi kalau sebenarnya hal baik yang didapat dalam pembelajaran tadi itu bisa dimaksimalkan lagi dengan melihat hal-hal yang perlu disempurnakan, diperbaiki. Nah, itu menurut saya itu sebuah rencana yang bagus. Oke, baik. Mungkin kira-kira kapan untuk bisa melakukan rencana yang Ibu sampaikan? Kira-kira saya rencana itu minggu depan. Baik, untuk bisa membantu Ibu supaya rencananya bisa berjalan dengan maksimal, kira-kira ada yang bisa diminta bantuan? Ya, saya mau meminta bantuan kepada tim kurikulum atau mungkin bisa Bapak sendiri untuk bisa membantu saya. Siap. Jadi terima kasih Bu Resi karena sudah menyampaikan pemikirannya, jadi rencananya minggu depan. Ya. Kira-kira komitmen supaya kemudian apa dari Ibu sehingga rencana yang tadi Ibu sampaikan minggu depan itu mau laksanakan dengan kolaborasi dengan kurikulum atau dengan teman-teman dari saya itu kira-kira komitmennya seperti apa sehingga bisa berjalan sesuai dengan yang disampaikan. Saya akan konsisten dengan rencana saya dan tetap berkolaborasi dengan rekan guru ataupun guru atau Bapak sendiri. Oke, jadi di sini kuncinya itu adalah konsisten ya. Ya. Apa yang sudah terima kasih Bu. Profesial, selamat karena sudah bisa ambil pembelajaran dari apa yang dilakukan atas dan ingin mengembangkan diri lagi di pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Saya kira itu